warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Hutan Ajaib. Jadi materi sini lalu yang pertama ada identitas kain. Jumlah halaman dari novel ini ada 112. Tahun terbit novel ini tahun 2019 dan penerbit dari novel ini adalah Gramedia Pustaka Utama. Lalu harga novel ini adalah 40.000 dan penulisnya itu bernama Susan Francis. Lalu untuk sinopsis dari cerita ini diawali dari Elsa yang mendengar suara-suara misterius. Karena di saat itu kerajaan mereka ini, si Elsa dan Anna ini yang disebut Arendelle itu sedang mengalami musibah. Ada sebuah kekuatan besar yang menimpa Arendelle ini dan menyebabkan warga-warga istana ini harus mengungsi. Karena warga-warga istana ini mengungsi, situasi istana itu jadi sangat sepi, seperti kerajaan yang sudah lama ditinggali. Dan karena hal tersebut, Elsa merasa hal ini itu bukan hanya sekadar mimpinya saja, tetapi ia harus mengikuti suara-suara tersebut. Dan dari situ, Elsa pun berbicara kepada Anna kalau dia ingin pergi mengikuti suara ajaib tersebut. Tapi Anna yang sangat protektif dengan kakaknya karena ia tidak mau terpisah lagi dengan kakaknya memaksa untuk ikut. Akhirnya mereka pun mengajak teman-teman mereka. Mereka mengajak Kristof, Sven, dan Olaf. Lalu mereka berangkat ke hutan ajaib menggunakan kereta yang di kuda itu Sven. Lalu di kereta tersebut Olaf banyak berbicara agar tidak membuat situasinya terlalu seram. Akhirnya mereka pun sampai di hutan ajaib tersebut. Di hutan ajaib itu ternyata tidak segampang itu untuk seseorang memasukinya. Dan banyak yang beredar kalau sekali masuk ke hutan ajaib tersebut tidak akan bisa keluar. Lalu Elsa pun berusaha untuk masuk ke hutan ajaib tersebut. Di saat ia ingin masuk, melangkahkan kakinya, ternyata ada sebuah tembok transparan yang menghalangi dia. Lalu di saat itu dia mulai mendengar suara-suara tersebut. Karena ia mulai mendengar suara tersebut, ia menjadi terdorong untuk menggunakan kekuatannya. Dan ajaibnya, ia dan teman-temannya dapat memasuki hutan ajaib tersebut. Di saat memasuki hutan ajaib tersebut, ia menemukan simbol yang ada di Arendelle juga, yaitu simbol udara, api, air, dan angin. Itu menandakan spirit-spirit yang ada di hutan ajaib tersebut. Lalu sebelum Elsa memasuki lebih dalam ke hutan ajaib tersebut, ia ternyata dan teman-temannya dihalangi oleh spirit angin. Spirit angin membesarkan angin yang sangat besar seperti tornado ke mereka, dan mereka pun terawang-awang di angin tersebut. Dan saat spirit api melihat Elsa mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikan angin tersebut, spirit api menjatuhkan Anna, Sven, dan Olaf dan membiarkan Elsa terpisah di angin sendiri. Elsa pun semakin stres akan hal tersebut dan mulai mengeluarkan kekuatan yang besar, dan spirit api pun puas akan hal tersebut. Lalu mereka pun mulai masuk ke dalam, lebih dalam lagi, dan mereka bertemu dengan kaum pemuda. Kaum ini dulu memang bermusuhan dengan kerajaan mereka. Tapi karena hal yang memang penting mengharuskan mereka untuk bekerja sama, mereka sempat memiliki banyak konflik. Mereka banyak bertengkar, dan saat mereka sudah selesai dengan konflik tersebut, Elsa mengeluarkan shawl yang diberikan oleh ibunya. Dan kaum pemuda tersebut merasa familiar dengan shawl tersebut. Ternyata shawl tersebut itu shawl yang diberikan kepada kaum
Kobra saat mereka baru lahir. Dan dari situ mereka pun tahu kalau sebenarnya ada kesalahpahaman antara kaum tersebut dan kerajaannya Elsa. Dari situ mereka pun berdamai. Dan sejak saat itu kaum Kobra dan kerajaannya Elsa ini telah menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Dan ternyata keputusan ajaib ini setelah mereka amati lagi sangat berbahaya karena ditinggali terlalu lama. Elsa pun menemukan cara untuk keluar dari situ, tetapi dia masih perlu menemukan jawaban tentang apa yang terjadi di kerajaannya dengan menelusuri keputusan ajaib tersebut. Jadi dia memberitahu cara keluarnya ke kaum Kobra dan tetap pergi berdua dengan anak. Lalu kelebihan dan kekurangan dari novel ini, kelebihannya itu novel ini memang novel yang sangat fantasi ya, dengan diselipi oleh beberapa visual di dalam novelnya. Lalu novel ini juga dengan dibaca dan ceritanya itu sangat menarik. Untuk kekurangan novel ini adalah penggunaan katanya yang terlalu boros dan latar suasana yang agak membingungkan. Lalu untuk anak-anak ini, melalui novel ini saya belajar tentang rasa sayang dan rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Karena memang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dan juga sesama saudara harus saling menyayangi, mendukung, dan percaya satu sama lain. Untuk rekomendasi membaca, menurut saya buku ini disarankan membaca yang berusia 7 tahun ke atas. Cerita dalam novel ini ringan, serta didapat beberapa visual dan ceritanya sangat